Pasal 21 sampai 27 per 32. Per 32 ini ada 3 kali berubah nih. Tapi kitab sucinya masih mengacu ke per 32. Ekspor. LCL, less than a container load. Campur-campur. Konsolidasi. Konsolidasi ini pengumpulan barang ekspor minimal 2 PB dalam satu peti kemas. Jadi dalam peti kemas ini ada 2 PB. Adakah di sini yang perwakilan dari KITE? Halo? Peserta kita ada yang KITE ini? Tes? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Bukan, Pak. Oke, berarti ini rata-rata ekspor umum semua ya? Atau dari kabar adakah di sini? Dari kabar ada, Pak. Ada ya? Dari kabar Ya. mungkin ada boleh cerita? Ada yang bisa cerita nih pengalaman-pengalaman di kabar? Maksudnya untuk yang ekspor konsolidasi? Iya. Atau Kalau selalu untuk beli kontainer untuk satu sendiri? kalau untuk full kontainer biasanya dari kawasan Berikat langsung disegel sama bea cukai dan langsung masuk ke pelabuhan. Oh, tapi nggak pernah satu kontainer untuk berapa orang ya? Beberapa Enggak. pengusaha ya? Enggak. Oke, baik. Nah, jadi konsolidasi itu campur apa ya? Satu kontainer itu ada beberapa konsolidator ya. Oke. PKBE, pemberitahuan konsolidasi barang ekspor, nomor pengajuan, nomor tanggal pendaftaran, nomor peti kemas. Ini ada di per 32. Ya, di per 32 BC 2014. Ya. Kode KITE sini nggak ada ya. Jadi KITE itu bisa sama untuk ex KITE, bisa untuk gabung-gabung satu kontainer ya. Ini KITE ini fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Agak berbeda sama kabar. Karena saya tanya, ada nggak ada KITE di sini? Ternyata nggak ada ya. Kalau KITE itu meletakkan jaminan, tujuannya sama untuk ekspor juga. Tetapi sekarang nggak familiar, pengusaha-pengusaha sekarang itu lebih familiar dengan kabar. Kabar lebih banyak kemudahan sekali. Biaya masuknya penangguhan, PPN-PPH-nya dibebaskan. Jadi kalau KITE masih ada letakkan jaminan. Tahun 2022 dia melakukan kegiatan apa? Dia letakkan jaminan dulu. Sama tujuannya untuk menggalakkan ekspor. Jadi orang sekarang bergeser ke kawasan berikat sih. Ya. Staffing. Pasal 29. Kegiatan pemuatan barang ke dalam peti kemas. Staffing. Barang ekspor yang telah dilakukan perusahaan fisik, barang ekspor dari TPB, tempat penimbunan berikat, barang ekspor konsolidasi, dari TPB, fasilitas, reimpor, ekspor, ataupun ada perintah tertulis dari kepala kantor, wajib dilakukan pengawasan staffing. Jadi harus diawasi pemuatannya. 10 karton, 10 karton lah, 1000 karton, 1000 karton gitu. Harus diawasi. Tapi sekarang ini kita lebih mudah. Kalau di kabar itu kita pakai IT inventory. Kita stay di ruangan hanggar, kita hanya kontrol pakai CCTV saja. Nah, jadi IT inventory kita sekarang lagi memaksimalkannya, apalagi pandemi ini, memaksimalkannya teknologi. Beberapa kita kabar itu sudah bisa kita kontrol dari ruangan di penghubung kita. Nggak tahu, kalau Mas tadi gimana? Ada konek nggak ke bea cukai itu yang kabar tadi? CCTV-nya atau gimana? Atau pakai web atau pakai tim viewer atau gimana? Gimana, Pak? Kalau Mas sendiri dari Kawasan Berikat ke bea cukai pakai apa diawasi? Masih ada petugas? Masih. Kebetulan kita belum kawasan berikat mandiri, jadi masih ada petugas yang standby di perusahaan. Masih ada standby ya? Ya. Tapi untuk control room di bea cukai pakai web atau pakai apa ini? CCTV. CCTV koneksi ke bea cukai pakai apa? Web Online. base?
online Web. ya, Iya. pakai web. Nah, terus sekarang diharapkan sih pakai web sih. Lebih enak pakai web daripada pakai radio link, sering terganggu itu. Termasuk IT inventory-nya juga sudah web. Iya, mantap. Itu luar biasa kalau gitu. Tapi pada dasarnya kalau tiap perusahaan nggak mau mandiri ya, lebih enak ada petugas ya. Baru beberapa. Karena dari mandiri nanti sedikit kalau ada kesalahan, dia langsung punishment-nya jelas. Kalau ada petugas kan masih bisa, tadi Bapak ini bilang bisa gitu. Gitu-gitu lah. Jadi masing-masing ada plus minusnya sih. Karena di pasal 75 itu, pasal undang-undang itu jelas. Memasukkan, mengeluarkan barang kabar tanpa sepengetahuan petugas, dendanya ada 75 juta. Nah, di situ. Beberapa kabar yang tempat kami itu dia belum mau mandiri. Karena masih mau butuh asistensi dari pengguna, dari bea cukai. Di mereka sendiri, rekrutmen tenaga eksingnya belum mempunyai kualifikasi ini PPJK, banyak learning by doing semua. Gitu ya. Next. Eksportir ataupun konsolidator, kalau dulu kan pakai hard copy ya. Dulu pakai hard copy untuk kirim data ya. Sekarang kan di aplikasi Bea Cukai itu sudah bisa dibuka di mana saja. Apalagi kami ini udah bisa pakai laptop, pakai handphone, buka CESA, selama yang hubung internet, kita bisa buka aja. Kalau dulu kan harus bawa NPE, nggak tahu sekarang Tanjung Priok itu jauh lebih jago itu Tanjung Priok. Pakai barcode lagi katanya. Kalau kami di Kota Tanjung tuh sudah TPS online. Semua udah online, jadi sudah minim petugas lah di kita. Nggak harus membawa NPE atau PEB atau PPB. Tapi beberapa kantor sudah ada sudah online, pakai barcode dia. Barcode dikasih, dia bisa langsung masuk ke TPS barang-barangnya. Oke. Nanti si petugas kalau masih manual, cocokkan peti kemas, teliti segel, sesuai tidak sesuai, nanti petugasnya tanda tangan NPE. Sebenarnya di format NPE itu jelas, formulir ini tidak perlu tanda tangan petugas. Jelas bahasa seperti itu. Tapi terkadang ada yang masih membutuhkan itu, eksportir. Alasannya mau diperiksa kantor pajak, butuh hard copy katanya gitu. Nah, seperti itu. Atau di sini masih ada minta tanda tangan NPE ya? Ada yang masih minta, Pak. Discussion berikan ya? ada NPE ya. Pengguna jasanya apa enggak ya? Pengguna jasanya minta atau petugasnya minta? Petugas yang minta. Petugas ya. Padahal di situ masih kan sudah tertera di bawah itu. Tidak perlu tanda tangan. Itu, Pak. Nggak boleh tanda tangan lagi, makanya saya pertanyakan pada petugasnya. Soalnya kan jelas di NPE itu tertulis. Ya. Itu sih sudah kuasa pribadi nggak mau lagi teken itu, sudah jelas itu kan. Karena kalau mau get out atau mau get in, kita sudah bahas sistem, main barcode semua. Nanti kita tinggal kontrol dari monitoring room aja. Kami informasinya kan di kawasan di 4KB kan ada petugasnya itu, Pak. Petugas dari BC-nya. Ya. Nah, dari petugasnya itu yang memberitahukan kalau di eksportirnya dia membuat NPE baru gitu. Dia minta supaya tahu tanggal pengeluarannya berapa, tanggal masuknya indikasi jiwanya berapa gitu. Itu aja sih dia bilang. Makanya dia masih butuh NPE-nya, Pak, tanda tanganin. Oh, itu belum 24 jam ya diawasi ya? Diawasi 24 jam ya? 24 jam ya. Kalau kami 24 jam kami awasi. Iya. Kami cek aja dari CESA kami itu, tinggal klik-klik aja. Udah. Kami putus aja langsung. Tapi seyogyanya harapkan aja dipakai online semua. Kalau di kita nih walaupun udah di pinggiran kota Sumatera Utara, kita udah online.
SP2 udah online sama pihak Pelindo, NPE semua, mereka tinggal tarik respon, bawa barcode-nya, udah jadi. Nah, gitu sih. Udah sistem kerja cerdas lah. Ya, pengen sih gitu Pak, jadi nggak betul kita tanda tangan NPE lagi. Ya, sebaiknya gitu aja diingatin. Sebaiknya gitu Pak. Ya, Oke Pak. mungkin memang sih dalam semua petugasnya nggak sama pengetahuannya, tapi sudah lebih baik lah dibanding sebelumnya. Kan juga tahu itu bea cukai itu banyak yang arogan atau gimana. Ya, tagline bea cukai itu kan selalu bilang bea cukai makin baik gitu. Tagline-nya mau jauh lebih berubah lah. Semua jasa itu nggak dicapek-capekin. Kalau dulu kan harus diteken, tekennya di mana, petugasnya di mana gitu kan. Benar Pak, dulu seperti itu. Masih ada gitu lagi petugas di situ. Udah enggak, sekarang udah enggak. Betul-betul tagline-nya lah sesuai dengan bea cukai makin baik lah ya. Iya, sesuai dengan yang baik sekarang Pak. Ya itu, oke. Dalam hal keadaan tertentu, barang itu bisa ditahan sama petugas P2. Kenapa? P2 itu sering menahan barang itu apabila sudah naik sarana pengangkut. Tadi saya bilang, saya tekankan tadi dari awal, barang itu dinyatakan berangkat apabila sudah naik sarana pengangkut. Kalau belum, dia belum. Sering petugas penindakan itu menahan barang itu setelah naik sarana pengangkut. Karena kalau masih di CY, kita tahan, kita sering melakukan perapit gitu, komplain dia sampai ke hukum. Dari mana Anda tahu itu barang diekspor? Orang masih di CY, masih bisa ada alibi-alibi tertentu. Jadi kalau naik ke sarana pengangkut, sudah jelas kapal itu berlabuh di pelabuhan ini dan tujuannya ke luar daerah pabean. Sudah pasti niatnya penyelundupan. Sudah pasti. Jadi petugas CNHI pun petugas P2 tidak akan melakukan itu kalau belum yakin lah. Jadi yang melakukan make sure dulu, yakin dulu, bawa naik itu ke sarana pengangkut baru dilakukan penindakan. Ya, itu berbeda sama impor. Impor kan udah turun kapal dari luar negeri, turun di CY, dibongkar, udah pasti ditongkrongin itu terus. Nah, gitu cara mekanismenya. Ini form 3D, pemuatan barang curah. Ini tadi yang saya bilang, barang curah. Ada yang sudah familiar dengan form 3D? Belum, Pak. Ini kalau film 3D ini tiga dimensi maksudnya ini. Ya, form 3D ini untuk barang curah yang langsung muat ke kapal. Sekarang saya tanya, saya ekspor minyak makan melalui kontainer. Pertanyaan saya, apakah itu curah atau tidak ya? Ayo, gimana menurut teman-teman sekalian? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya apa nih, Mas? Kontainer nggak bisa nampung curah, Pak. Malah minyak makan tuh apa namanya cair loh, barang cair loh. Minyak makannya mungkin di packing, Pak, sudah pasti. Ya, benar sekali. Ya, kalau udah flexi bag, isoteng, kontainer itu bukan curah lagi namanya. Curah itu adalah dari pabrik itu langsung dimuat ke sarana pengangkut dalam bentuk pipa. Itu namanya curah. Ya, jelas ya. Jadi diklat ini harus ngapain pengetahuan kita. Ya. Di PMK 22 dinyatakan curah itu apabila nyambung langsung ke sarana pengangkut. Jadi bagaimana kita tahu berapa jumlahnya? Makanya dia lakukan form 3D. Form 3D ini namanya semacam permisi ke bea cukai. Bea cukai, aku mau ekspor CPO melalui kapal NV Lara, contohnya, ya kan? Tetapi dia belum tahu berapa ton. Dia estimasi 5.000 ton katanya. Oke, si pemeriksa melakukan PFP, dia periksa itu sounding awal. Dia sounding awal, saldo tangki itu berapa? Saldonya 10.000. Harusnya nanti saldo akhirnya 10.000 kurang 5.000 harus saldo akhir 5.000. Nanti di sounding akhir si pemeriksa periksa lagi
harus 5.000 jumlahnya. Dasar pemeriksaan itulah pembuatan PEB. Berbeda dengan ekspor biasa. Ekspor biasa kan main ekspor aja. Ekspor sayur 1 ton kan langsung timbang aja ke TPS kan. Ini kan enggak. Kalau curah ini dia belum ada PEB-nya. Jadi yang dokumen pertama itu Form 3D namanya. Apabila oke, dilayanin, diperiksa, hingga dimuat ke kapal. Apabila tidak oke, ditolak. Ya, ini. Pak. Siap. Ada customer saya itu kok semua kargo CPO-nya dia yang kena pemeriksaan tuh pasti pakai form 3D, Pak. Meskipun containerized. Jadi bukan, kalau Bapak tadi bilang kan curah kan, jadi yang masuk langsung ke sarana pengangkut. Tapi ini enggak, dia semua ekspor oil pasti bikin form 3D untuk pengajuan pemeriksaan. Ini Mbak di mana ya posisi ya? Saya di Surabaya. Surabaya ya. Jadi form 3D itu ada curah, ada non curah. Oh, oke. Jadi di portal pengguna jasa, Mbak pegang portal pengguna jasa apa tidak ya? Enggak saya langsung sih, tapi ada bisa. Tolong yang peserta ini sering-sering baca portal pengguna jasa. Di situ tuh sebelah kiri itu ada di situ perizinan impor sementara, perizinan PFP, di situ ada Mbak. Jadi situ di Polda PFP curah, non curah. Jadi ada barang pilihan dia, curah langsung ke kapal, ada bukan curah, dia kontainer, tapi tetap lakukan PFP. Jadi dia nanti hasil labnya itu dikeluarkan. Kalau bukan curah, PFP bukan curah, nanti dia itu hasil dari lab dulu, baru bikin PB. Gitu Mbak ya. Tapi pada khusus itu pasti CPO dan turunan gitu kan? Ya. Ya, itu dia. Jadi jelas ya. Curah dan non curah, tapi CPO. Untuk saat ini CPO turunan. Oke, Pak. Jelas. Baik. Lain, next. Bisa ya? Pasal 34. Itu saya bilang, petugas kita tetap menganalisa outward manifest. Kalau ada pembatalan, ada nutul, jangan disepelekan. Langsung dikerjain, nanti bisa kena denda, kelupaan. Ya. Ini sekarang yang kami hadapi ini, ada case, baru minggu lalu nih. Ada kapal, mau kirim barang kemana itu, lupa saya. Itu kapalnya bocor di bawah. Sehingga PFAD, Fatih Asidnya itu terganggu. Dia mau kirim kapal ship to ship 2 kali gagal. Entah gimana antara buyer sama seller nggak sinkron harga atau gimana. Akhirnya sampailah hari ke-30. Sudah kita nasihatin. Notul bisa dilakukan maksimal 30 hari untuk in case ini. In case tanggal keberangkatan. Di luar itu nggak bisa lagi. Lalai dan lalai. Dia notul harga barang, sementara harga itu yang kesekian kali nggak berhasil, terakhir yang ketiga itu berhasil, baru sementara harga udah naik di mereka. Dia mau notul harga, nggak bisa lagi. Di sistem reject dia, kita udah bantu dia. Kita nggak mungkin lagi manual saat ini. Ya, notul tadi tuh, hati-hati. Ada yang 3 hari, ada yang 45 hari, FOB, asuransi itu 45 hari. Di per 32 pasal 38 sampai 39 itu jelas sekali dibilang. Ada mekanismenya ya. Paham ya? Kira-kira ada pertanyaan sejauh ini? Pak, Ya, siap. izin mau tanya Pak. Ya. Mengenai hal 3D yang tadi Pak. Saya punya pertanyaan, apakah form 3D itu bisa dibatalkan atau enggak ya Pak? Bisa. Kalau misalnya kita submit. Bisa. Bikin aja suratnya ke kepala kantor.
kepala kantor. Nah, nanti responnya itu dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk surat atau nanti di portal pengguna jasa ada statusnya? Ada statusnya untuk pembatalan. Oh, gitu. Terus Pak, pertanyaan saya satu lagi. Ya. Untuk barang yang dia non BK, Ya. apakah dia mesti pemeriksaan fisik, Pak? Non BK ya. Boleh saya tahu jenis Iya. barangnya apa? Kenapa, Pak? Boleh tahu saya jenis barangnya apa? Gliserin. Oh, gliserin. Gliserin enggak. Gliserin kan enggak kena BK. Jadi nggak wajib 3D ya, Pak? Maksudnya nggak wajib pemeriksaan fisik di kolom PFP-nya. Kalau gliserin tuh kena. Tapi kan dia nggak kena BK itu. Wajib di pemeriksaan fisik atau enggak? Turunan CPO itu kan, gliserin. Bukan. Bukannya CPO turunan tuh, bukan lemak itu. Turunan, tapi dia bukan turunan ke berapa ya? Ketiga. Dari coconut. Dari kelapa. Gliserin bukannya gula tetes itu, Pak? Bukan ya? Itu molasis, Pak. Ngasih ya? Yang saya tahu CPO itu. Namanya sih crude glycerin, Pak. Tapi dia turunan ke berapa itu saya kurang tahu. Ya keturunan kesekian itu. Iya. Kalau saya nggak salah tuh ketiga tuh nggak salah itu. Dia nggak kena BK, tapi itu yang melakukan pemeriksaan fisik pendahuluan. Oh, Tapi begitu. lebih nyaman sih kita PFP ini atau curah PFP curah atau PFP non curah, karena kita bisa muat dulu Iya. data itu lebih valid gitu dibanding dengan ekspor umum biasa gitu. Iya. Jadi lebih baik dilakukan pemeriksaan fisik dulu berarti ya, Pak ya? Ya, karena sih nanti kan di sounding awal dicek aja perwakilan. Iya. Iya. Karena dasar bikin dokumen dari itu tonasinya dari udah. Oke, izin. Itu dasar pembuatan dokumen itu hasil LHP dari si pemeriksa. Iya, betul. Ya, itu dia. Jadi nggak untuk nutul lagi dia. Karena lebih valid dia. Kalau kilo ya, kalau harga atau buyer kadang kapal udah di jalan, dia suka nutul tuh sering sekali, beberapa kali kita temukan itu. Memang boleh secara ketentuan. Oke, next ya. Iya, kasih ya, Pak. Pak, izin nanya, Pak. Untuk yang notul, Pak. Ya. Notul ini kan ada yang tadi yang Bapak bilang ada 3 hari, ada yang 30 hari. Nah, ini saya ada yang saya lakukan notul nih. Misalkan saya notul FOB yang sudah lewat dari tanggal, sudah lewat dari 3 hari dari keberangkatan. Jadi berarti saya lakukan 5 hari. Setelah saya lakukan itu, umpama saya notul, itu responnya NPP, Pak ya. Kan kalau dari per 32 ini disebutkan dilayani paling lama 30 hari terhitung sejak dapat nopen gitu, Pak. Di NPP ya? Iya, hasilnya NPP. Sedangkan kalau saya hubungi Brapo, itu selalu disarankan coba datangi ke kantor setempat Bea Cukai, umpama di Tanjung Priok. Sedangkan kita kan nggak bisa ke Tanjung Priok gitu, Pak. Nggak bisa langsung tatap muka ataupun memberikan informasi lanjutan lah kita. Ya, itu aja, Pak. Kita kembali ke per 32 aja, Mas. Kita kembali ke per 32. Saya nggak tahu dia NPP-nya kenapa. Tapi kalau memang FOB doang yang masalahnya, dia bisa. Oh, tapi keterangannya selalu NPP, Pak. Maksudnya karena barang udah masuk kawasan pabean, udah masuk siwai. Itu, Pak. Kalau dari hasil respon NPP-nya sudah masuk kawasan pabean. Itu sih, Pak, responnya. Oh, dari saya sih gini, Mas, hubungi penyuluhannya, Mas. Penyuluhannya kan ada kontak, Mas. Bisa dihubungi itu, Mas. Nanti biar tim penyuluhannya yang koordinir ke petugas jangan masuk ke sana. Apalagi jauh kan. Surabaya ya? Saya ini, Pak, Tanjung Priok. Tanjung Priok ya? Iya. Bagus
bagus hubungi penyuluhan atau di sana tuh apa namanya? BKLI kalau nggak salah saya. Iya. Ya, nanti dari mereka karena bisa Mas boleh keberatan di situ di per 32 itu masih laku. Masih itu belum ada direvisi atau belum ada penggantinya. Perubahan Iya. ada 3 kali itu. Terakhir per 07. Iya, betul. Nah, itu dia. Ya. Bisa di Ya, oke, Pak. PLI-nya Mas. Bilang Ya. nanti gitu. Ya debat dengan santun aja lah. Karena Iya. nanti orangnya nggak care atau apa gitu. Gitu sih. Iya. Per 32 masih laku Mas. Masih laku ya? Masih dipakai tuh. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Outward manifest yang ini nomor PEB sama tanggal ini akan sinkron ke outward manifest. Nanti ada petugas kita manifest untuk menganalisa ini benar enggak, tidak enggak. Dari sinilah ketahuan tuh kalau nggak ada pemberitahuan pembatalan ya denda 5 juta nanti ketahuan ada petugas kita. By system pun ini sudah di cross ini. Ya. Nampak ya yang saya garis ini ya?